Konten secara bahasa artinya isi kandungan atau muatan. Dalam konteks komunikasi dan media, konten adalah pesan atau informasi yang disajikan melalui sebuah media, utamanya media online. Konten sendiri bisa berupa berbagai hal, mulai dari berita, gambar, ilustrasi, foto, atau video. Konten sendiri sudah menjadi hal pokok yang bisa diakses oleh masyarakat umum pada platform media sosial, terutama pada web, Instagram, YouTube, atau TikTok yang sedang ramai diakses pada saat sekarang ini. Kebutuhan konten sendiri berbeda-beda, apalagi tergantung dengan platform sosial medianya sendiri. Nah, di Instagram dan di YouTube, konten sendiri biasanya diisi dengan kegiatan sehari-hari maupun informasi tentang suatu hal. Nah, contohnya informasi tentang suatu kampus, di mana kita bisa mengakses konten tersebut melalui Instagram dengan nama, contohnya @kampus_unri, dan kita bisa dapati kegiatan atau informasi yang sudah terjadi di kampus itu sendiri. Nah, konten yang sering kita temui pada era sekarang adalah informasi tentang gaya hidup dan peluang usaha yang bisa digeluti semasa sekarang, di mana konten ini bisa kita temui di semua platform sosial media dan peminatnya tidak sedikit. Di akun @kampus_unri, di kampus Unri sendiri, yang dimuat tidak lain adalah kegiatan yang ada di kampus Unri dan informasi tentang seputar kampus Unri. Yang B adalah jenis konten. Jenis konten sendiri jumlahnya cukup banyak di era sekarang ini dikarenakan kebutuhan tiap masyarakat berbeda-beda. Kita ambil contoh jenis konten pada platform media sebagai berikut. Yang pertama, konten teks. Konten teks yaitu konten berupa tulisan yang berisi ulasan, kajian, analisis, deskripsi, definisi, dan pengertian. Nah, yang kedua ada konten gambar. Konten gambar ada ungkapan satu bernilai 1000 kata, yaitu a picture is worth 1,000 words. Atau semisal di Instagram ada sebuah ilustrasi yang dipost pada platform Instagram, di mana makna dari gambar itu sendiri cukup banyak tergantung perspektif dari orang yang melihatnya. Nah, yang ketiga ada konten infografis. Infografik adalah representasi visual informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis. Konten ini biasanya dimuat pada saham, marketplace, ataupun harga beli sumber daya alam di Indonesia. Nah, contohnya harga kebutuhan pokok yang sedang naik atau turun. Terus yang keempat ada konten meme. Meme adalah gambar atau ilustrasi atau foto atau video yang berisi lelucon, sindiran, atau kritik. Meme sendiri banyak ditemui di semua platform media sosial. Nah, yang kelima ada video. Video sendiri cenderung berdurasi pendek, memungkinkan kreatornya untuk membuat konten yang berdurasi pendek tapi memiliki makna yang dalam, sehingga membuat penontonnya dapat memahami dengan mudah dan jelas. Nah, yang keenam ada podcast. Podcast biasanya kita temui melalui platform Spotify, di mana kita mendengarkan dua orang atau lebih membahas tentang suatu hal. Tidak hanya pada lingkup kecil, akan tetapi semua hal bisa diangkat ke dalam podcast itu sendiri. Nah, itulah yang B. Nah, yang C ada fotografi. Proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Nah, itulah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip dari fotografi. Prinsip dari fotografi adalah untuk memfokuskan cahaya dan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Dan medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan. Agar intensitas cahaya tepat untuk menghasilkan gambar, dibutuhkan alat bantu ukur bernama light meter. Dan setelah mendapatkan pencahayaan yang tepat, fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut dengan mengubah pengaturan pada kamera. Dan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dari foto. Jenis-jenis foto ini bertujuan untuk mengetahui beberapa jenis foto di dalam pengetahuan dunia fotografi. Yang pertama yaitu foto manusia, yakni suatu jenis fotografi yang pengambilan gambarnya menggunakan objek manusia, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Foto ini dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu potret.
Potret adalah jenis fotografi yang mengutamakan pengambilan gambar pada subjek manusia dengan menampilkan kesan fokus pada kepribadian seseorang atau sekelompok orang. Dan berikut ini adalah contoh dari potret. Dan jenis foto yang kedua yaitu human interest. Human interest biasanya disebut dengan HI, adalah potret dari kehidupan seseorang yang menggambarkan suasana atau mood dan menimbulkan simpati dari orang-orang yang melihatnya. Jenis dari fotografi ini berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dan berikut ini adalah contoh dari human interest. Dan jenis fotografi yang ketiga adalah sport photography. Adalah bidang fotografi yang bertujuan untuk menangkap momentum yang terjadi di suatu bidang olahraga. Dan berikut ini adalah contoh dari fotografi sport. Dan yang terakhir adalah stage photography. Stage photography biasanya disebut dengan fotografi panggung, merupakan kegiatan fotografi yang merekam segala aktivitas pertunjukan panggung, misalnya seperti konser musik, pergerakan seni tari, dan lain-lain. Dan kegiatan fotografi ini bertujuan untuk mendokumentasikan mulai dari penonton, panggung, dan artisnya. Dan berikut ini adalah contoh dari fotografi panggung. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang foto natur. Foto natur adalah jenis foto yang objek utamanya adalah benda dan makhluk hidup alami, seperti hewan, tumbuhan, gunung, hutan, dan lain-lain. Ada 3 jenis dalam foto natur. Yang pertama, foto flora. Foto flora ini adalah jenis foto dengan objek utamanya adalah tanaman dan tumbuhan. Yang kedua adalah foto fauna. Foto fauna adalah jenis foto dengan berbagai jenis binatang. Foto ini menampilkan daya tarik dunia binatang. Yang ketiga adalah foto landscape. Foto landscape adalah jenis foto yang begitu populer seperti halnya foto manusia. Foto landscape merupakan foto bentangan alam yang terdiri dari unsur langit, daratan, dan air. Selanjutnya, foto arsitektur. Foto arsitektur adalah sebuah karya fotografi yang memvisualisasikan keberadaan sebuah bangunan yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Foto jurnalistik adalah foto yang digunakan untuk kepentingan informasi yang dapat menyampaikan pesannya harus terdapat caption. Fungsi foto jurnalistik tidak hanya sebagai visualisasi, tapi sebuah peristiwa dengan unsur-unsur seni di dalamnya, namun juga mampu dijadikan sebagai alat penyampaian maksud yang persuasif maupun informatif. Nah, selanjutnya masalah umum dalam fotografi dan cara bagi fotografer awam atau pemula. Permasalahan yang sering dihadapi oleh fotografer pemula saat memotret masih kerap terjadi, apalagi saat memegang kamera atau lensa baru. Ada baiknya bagi pemula memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu kurangnya mengambil foto. Kebanyakan fotografer pemula hanya mengabadikan suatu peristiwa atau kegiatan dalam 1 atau 2 foto saja. Yang kedua yaitu foto blur, di mana biasa terjadi karena pencahayaan yang buruk atau pemotret tidak memberi waktu pada kamera untuk memproses gambar yang diambil. Nah, selanjutnya yaitu foto over underexposed, yaitu pencahayaan yang terlalu berlebihan atau tidak cukup dapat menyebabkan hasil pengambilan tidak sesuai keinginan si pemotret. Yang keempat yaitu tools over skills, di mana pemotret terlalu mempercayakan hasil pemotretan tanpa ada pengeditan di akhir dalam peminisan. Selanjutnya yaitu tips fotografi dokumentasi bagi pemula. Yang pertama yaitu menentukan angle dalam pengambilan gambar. Angle pengambilan foto secara dasar terbagi menjadi 5, yaitu low angle, di mana jenis pengambilan sejajar dengan objek foto ini merupakan jenis angle yang paling cocok diterapkan dalam dokumentasi kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu high angle, di mana jenis pengambilan dari atas objek foto ini memberikan kesan lemah dan inferior pada objek foto. Jenis angle ini cocok diterapkan pada makanan, hewan peliharaan, dan seterusnya. Selanjutnya ada eye level, di mana jenis pengambilan sejajar dengan objek foto ini merupakan jenis angle yang paling cocok diterapkan dalam dokumentasi kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada bird eye view, yaitu jenis pengambilan dari tempat yang sangat tinggi, biasa menggunakan alat bantu drone. Nah, selanjutnya ada frog eye view, di mana jenis pengambilan sejajar dengan tanah atau tiarap ini cocok diterapkan untuk objek foto yang berada tepat di atas tanah. Nah, setelah tadi ada pengambilan
Angel. Selanjutnya ada komposisi foto. Komposisi foto ini berperan penting dalam menggambarkan apa yang terjadi dalam sebuah foto. Nah, komposisi foto ini berperan penting dalam menggambarkan apa yang terjadi dalam sebuah foto. Komposisi foto yang buruk dapat mengaburkan atau bahkan menghilangkan makna foto bagi orang yang melihatnya. Selanjutnya ada atur pencahayaan. Pencahayaan yang baik bukanlah yang terang semata, melainkan yang cukup dan sesuai dengan keadaan saat foto diambil. Sebisa mungkin gunakan cahaya natural ruang. Kita bisa cahayaan pada kamera gawai atau Nah, dalam studi kasus, kami mengambil judul Belajar Memahami Brand dari Sudut Pandang Milenial, di mana pada data perencanaan pembangunan nasional terdapat 63 juta milenial di Indonesia dengan usia yang produktif. Brand tidak akan mampu mempertahankan eksistensinya ketika mereka tidak dapat memahami sudut pandang milenial yang mampu mempengaruhi pergerakan tren berdasarkan orientasi mereka. Nah, efektivitas branding di Indonesia yang mampu mewakili orientasi milenial dalam berekspresi ditentukan juga oleh 4 faktor lain. Yang pertama yaitu unik. Sebuah keunikan merupakan daya tarik tersendiri bagi kaum milenial untuk berekspresi. Milenial cenderung menginginkan keunikan dan eksklusivitas sebuah brand agar mampu menunjukkan penampilan diri yang berbeda dengan orang lain. Yang kedua yaitu value. Setiap brand pasti memiliki nilai tersendiri, meskipun memiliki kesamaan produk yang ditawarkan. Milenial sadar akan nilai penting itu, yakni ketika mereka mengeluarkan uang untuk membeli suatu produk dengan harga yang cukup kompetitif, maka mereka akan mendapatkan barang dengan material yang bagus dan layak. Nah, yang ketiga yaitu price atau harga. Pasti kita sering mendengarkan pepatah yang berkata ada harga ada barang. Sama halnya dengan produk yang ditawarkan oleh sebuah brand, milenial menginginkan kualitas yang mumpuni dengan harga yang terjangkau untuk produk yang mereka gunakan. Nah, yang terakhir yaitu influence. Dunia branding tidak terlepas dari pengaruh popularitas figur yang terkenal atau biasa disebut influencer. Kenapa? Karena milenial menganggap bahwa ketika suatu brand dikenakan oleh figur, maka brand tersebut memiliki nilai lebih akan produknya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.